Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khotimah, NIM 2253A12833 dari kelas PGSD D, Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UPD. Lebih tepatnya, saya akan mereview dari materi kelompok lain. Saya akan mereview dari hasil presentasi kelompok 4 mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UPD kemampuan perspektif. Menurut kelompok 4, perspektif memiliki arti sudut pandang kritis dan berwawasan. Peserta didik memiliki perspektif apabila dapat melihat dan mendengar sudut pandang kritis serta melihat gambaran umum atau berwawasan. Selanjutnya, menurut kelompok 4, menjelaskan mengenai keunggulan perspektif, yaitu ketika peserta didik memiliki perspektif, peserta didik dapat memperoleh jarak kritis dari kepercayaan, perasaan, teori, dan daya tarik kebiasaan atau spontan yang menggambarkan bertindak sebagai pemikir yang kurang berhati-hati dan lebih berhati-hati. Kelompok 4 juga menyebutkan mengenai kemampuan perspektif terdiri dari kredibel, mengungkapkan, wawasan, masuk akal, dan tidak biasa. Namun, dari kemampuan tersebut tidak dijelaskan satu persatu dan tidak ada contoh rubriknya. Saya akan menyampaikan materi mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UPD kemampuan perspektif sesuai dengan literatur yang saya temukan. Kemampuan perspektif terdapat adanya kredibel, mengungkapkan, wawasan, masuk akal, dan tidak biasa. Yang pertama ada kredibel. Kredibel yaitu informasi atau bukti yang masuk akal untuk dipercaya dan sudah terbukti kebenarannya dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, mengungkapkan yaitu dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Yang ketiga ada wawasan yaitu cara memandang, cara meninjau, cara melihat, dan cara tanggap indrawi. Yang keempat masuk akal yaitu sebuah pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Yang kelima tidak biasa, yaitu kejadian atau transaksi yang mendasari harus memiliki tingkat abnormalitas yang tinggi. Masuk akal dalam kaitannya dengan memiliki perspektif yang masuk akal maksudnya yaitu peserta didik dapat melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Peserta didik dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi, melihat gambaran besar, melihat asumsi yang mendasari suatu hal, dan memberi kritik yang dapat diterima oleh akal, tidak aneh, tidak mustahil, dan logis. Rubrik penilaian otentik kemampuan argumentasi dalam kaitannya dengan memiliki perspektif yang masuk akal. Berikut contoh rubrik penilaiannya. Indikatornya yang pertama ada kritis dalam menanggapi permasalahan yang diberikan guru secara logis dan masuk akal. Skornya ada 4, 3, 2, 1. Deskripsi skor keempat yaitu peserta didik menanggapi permasalahan yang diberikan guru dengan kritis, akurat, lugas, dan jelas secara logis dan masuk akal. Deskripsi skor ketiga, hanya 3 dari kriteria skor 4 yang terpenuhi secara logis dan masuk akal. Deskripsi skor kedua, yaitu hanya 2 dari kriteria skor 4 yang terpenuhi secara logis dan masuk akal.
Deskripsi skor ke-1, peserta didik tidak menanggapi permasalahan yang diberikan guru. Yang kedua indikatornya yaitu mencetuskan gagasan ide dan atas permasalahan yang diberikan guru secara logis dan masuk akal. Deskripsi skor yang keempat yaitu peserta didik mencetuskan gagasan atau ide dan jawaban atas permasalahan dengan berani, logis, dan relevan. Skor ketiga hanya 2 dari kriteria skor 4 yang terpenuhi. Skor yang kedua hanya 1 dari kriteria skor 4 yang terpenuhi. Skor yang ke-1, peserta didik tidak mencetuskan gagasan, ide, dan jawaban atas permasalahan yang diberikan guru. Indikator yang ketiga yaitu dapat memberikan alasan yang relevan atas argumen yang dibuat secara logis dan masuk akal. Deskripsi skor yang keempat yaitu peserta didik memberikan alasan yang logis, jelas, dan relevan atas argumen yang dibuat atau klaim. Skor yang ketiga hanya 2 dari kriteria skor 4 yang terpenuhi. Skor 2 hanya 1 dari kriteria skor 4 yang terpenuhi. Skor 1, peserta didik tidak dapat memberikan alasan yang logis, jelas, dan relevan atas argumen yang telah dibuat atau yang diklaim. Indikator yang keempat yaitu dapat menyampaikan alternatif penyelesaian masalah secara logis dan masuk akal. Deskripsi skor keempat, peserta didik dapat menyampaikan alternatif penyelesaian masalah yang logis, akurat, dan jelas. Skor 3 hanya 2 dari kriteria skor 4 yang terpenuhi. Skor 2 hanya 1 dari kriteria skor 4 yang terpenuhi. Skor 1, peserta didik tidak dapat menyampaikan alternatif penyelesaian masalah yang diberikan oleh guru. Terima kasih. Sekian atas review saya mengenai materi dari kelompok 4 dan saya kaitkan dengan literatur yang saya dapatkan. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.